Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Karjono Natar. Kali ini saya akan coba berbagi pada kawan-kawan, terutama pada calon asesor yang akan mengikuti tes di tanggal 16 nanti. Nah, ini ada beberapa kawan yang menanyakan, biar saya nggak mengulang-ulang jawaban. Saya buatkan jawaban secara detail. Karena itu bagi teman-teman saya persilahkan untuk menyiapkan luangkan waktu lah ya 20 menit, kemudian siapkan kertas kosong dan pena, kemudian coba menjawab soal dalam waktu maksimalnya 30 detik, bahkan mungkin kurang dari 30 detik nanti setiap soalnya. Ikuti video ini sampai selesai, sampai pembahasannya selesai secara detail. Dan jangan lupa yang subscribe-nya kok masih berwarna merah, itu artinya belum subscribe. Saya persilakan subscribe sekarang dan lonceng agar nanti bisa mendapatkan notifikasi dari saya ketika ada informasi terbaru dari info pendidikan dari saya. Baik, sekali lagi luangkan waktu 20 menit, siapkan kertas kosong dan pena. Kemudian coba menjawab dalam waktu maksimalnya 30 detik. Oke, kita mulai. Oke, tentunya sudah bisa jawab. Jawabannya seperti apa? Silahkan dibandingkan dengan jawaban atau pembahasan ini. Jadi kalau kita melihat dari rata-rata di kolom A maupun kolom B, itu kalau dari puluhannya sudah sama. Jadi karena puluhannya sama, cara cepat hitungnya ya tentunya kita pilih yang satuannya saja. Kalau kita hitung 258, 15 dibagi 35, sedangkan rata-rata 137 itu 11 bagi 3, 3,6. Tentunya jawabannya adalah A. Artinya A itu adalah lebih besar yang kolom A, ya. Kemudian nomor berikutnya. Oke, karena ini tidak menghitung, jadi ini tidak menghitung sama sekali karena hanya menentukan data. Untuk menentukan berapa jawabannya, apa A atau B atau C atau D, kita lihat. Untuk median itu nilai tengah, sedangkan modus adalah nilai yang sering muncul. Median atau nilai tengah dari data A yaitu antara 18 dan 18 ya. Antara 18 dan 18 ini di sini. Kemudian antara 18 dan 18 tentunya ya 18 ya, seperti itu. Kemudian modus itu yang sering muncul. Di sini adalah ada dua yaitu 18. Sehingga jawabannya adalah C, nggak perlu ngitung ya, seperti itu. Kemudian nomor 3 silahkan. Saya yakin ini kalau menghitung cukup lama karena memang hitungannya cukup lumayan banyak ya. Jadi langsung saya bahas saja. Di sini kita lihat selanjutnya dari deret itu setelah 42,5, 54,5, 68,5, 84,5, 102,5 dan 122,5. Itu kan bergeser, nambah 2, nambah 4, nambah 6, nambah 8, nambah dan seterusnya. Urutannya begitu. Urutan ke-6, kita lihat urutan ke-6 itu adalah 42,5. Sedangkan urutan ke-10 itu 102,5. Jadi kalau dijumlahkan ketemunya 145. Untuk kolom A itu urutan 6 tambah urutan 10 kurangi 10. Berarti hasilnya 135. Sedangkan untuk yang sebelah kanan urutan ke-1 12,5 dan urutan yang ke-11 maksudnya itu ya. 11 itu adalah 122,5 dan hasilnya adalah 135. Berarti jawabannya C, yaitu sama. Antara kiri dan kanan sama. Berikutnya.
Baik, kalau terlalu lama ya nanti waktunya nggak cukup juga kalau waktu ujian ya. Jadi kita lihat bahwa mata uang logam itu kalau dilempar tiga kali akan muncul seperti ini. Kemungkinannya adalah AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Itu kemungkinannya. Kemudian yang ditanyakan sebelah kiri jumlah kemungkinan munculnya 2 kali sisi angka yang sudah saya lingkari merah-merah itu ternyata ada 3, yaitu AAG, AGA, dan GAA. Ada 3. Jumlahnya ada 3. Sementara kemungkinan munculnya satu sisi Garuda kita lihat ternyata sama, yaitu AAG, AGA, dan GAA. Ada 3 juga jumlahnya. Berarti jawabannya adalah C. Nah, seperti itu. Berikutnya. Oke, di sini sebenarnya kalau kita menggunakan cara matematis itu kombinasi dari itu 2 pangkat 3, yaitu 2 pangkat 3 itu ketemunya adalah 8. Kita lihat itu AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG ada 8. Sementara sebelah kanan jumlahnya ada 9, berarti besar yang sebelah kanan, yaitu besar yang B. Jawabannya adalah B. Nomor 6. Tentunya sangat mudah di sini karena sudah ada persentasenya. Kita coba bahas bahwa proporsi kayu dan cat di sini adalah 8% tambah 14% 22, sedangkan yang sebelah kanan proporsinya hanya 21%. Tentunya besar yang A. Jawabannya adalah yang A. Berikutnya. Oke, tidak perlu lama-lama, kita bahas bahwa total pegawai administrasi jika jumlah pilot 21. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa pilotnya 7%. 7% dari total itu 21 orang. Berarti kalau kita menghitung totalnya adalah 21 kalikan 100/7, ketemunya adalah 300 ya totalnya. Pegawai administrasi 35% dari 300, berarti sama dengan 105. Sedangkan sebelah kanan jumlahnya 105 orang juga. Berarti jawabannya adalah C. Berikutnya. Ini cukup mudah, tidak perlu lama-lama, bahwa persentase bukan administrasi. Kalau administrasinya ada 35. Kemudian persentase bukan pilot dan pramugari. Pilotnya 7 dan pramugarinya 28. Maka ketemunya adalah 65 untuk yang tenaga administrasi, kemudian yang pramugari juga sama, hasilnya adalah C. Nah, ini untuk nomor 9 dan 10, perhatikan betul-betul di sini Andi, Budi, dan Cecep, saya anggap seperti itu A, B, C ya. Mendapatkan sebuah proyek pembangunan jalan. Setelah dilakukan pembagian, Andi mendapatkan 50% pembangunan jalan, Cecep 20% pembangunan jalan, dan Budi sisanya. Berarti sisanya adalah 30%. Pada bulan ketiga, Andi telah menyelesaikan 1/5 bagian dari Budi, bagian, dan Budi 1/3 bagian serta Cecepnya setengah bagian. Soalnya, baik, kita bahas. Untuk yang berikutnya, jika panjang seluruhnya 100 km, karena di situ pas pembagiannya 100%, berarti yang paling cepat untuk cara smartnya ya kita menggunakan 100 km. Budi menyelesaikan, dia kebagiannya adalah 30%, kalikan 100 km ketemunya adalah 30 km. Kemudian
yang sudah dikerjakan adalah sepertiga. Sepertiga dari 30 km sama dengan 10 km. Sedangkan cecep bagiannya 20% dari 100 km 20 km. Dan yang diselesaikan adalah setengah dari bagiannya, itu setengah dari 20 adalah 10 km. Berarti jawabannya C, sama-sama 10 km. Begitu juga untuk di Andi. Andi juga kebetulan dia 1/5 yang diselesaikan. Berarti 1/5 dari 50 adalah juga 10 juga. Jadi sama, bertiga sama-sama menyelesaikan 10 km. Berikutnya. Baik, sisa jalan yang harus dikerjakan Andi, Budi, dan Cecep. Kita lihat. Untuk panjang seluruhnya 100 km, maka sisa yang diselesaikan Andi kan 1/5 dari 50 adalah 10 km. Kemudian sisa Andi berarti 50 kurang 10 adalah 40 km. Sedangkan sisa yang dikerjakan Budi itu 30 km kurang 10 km berarti 20 km. Sedangkan yang dikerjakan Cecep adalah 20 kurang 10 adalah 10 meter. Sehingga sisa Cecep dan Budi ketemunya adalah 30 km, yaitu 20 ditambah 10. Tentunya dalam hal ini besar yang A. Maka jawabannya yang A. Berikutnya. Baik, seleksi PNS 70 orang peserta. Sebanyak 30 peserta memilih Dikbud, sedangkan 25 memilih Depak. Kalau kita lihat bahwa dari keterangan yang ada, terdapat 15 peserta yang tidak diketahui keberadaannya, sehingga secara matematik tidak dapat diselesaikan. Berarti jawabannya D. Nomor 12 sampai 14 kita menggunakan ini. Ingat, nilai rata-rata pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika, dan kimia adalah 78, nilai fisika 80, PKN 94. Setelah ditambah nilai bahasa Inggris, rata-ratanya menjadi 79. Nomor 12. Baik, rata-rata agama, bahasa Indonesia, matematika, dan kimia adalah 78. Maka jumlahnya dari 4 mata pelajaran adalah 78 kali 4, ketemunya 312. Jumlah nilai 6 mata pelajaran, yaitu agama, bahasa Indonesia, matematika, kimia, dan fisika, serta PKN, itu 312 ditambah 80 ditambah 94. Tadi dia soalnya 80 dan 94 betul. Kemudian dari 6 mata pelajaran akhirnya jumlahnya ketemu 486. Setelah ditambahkan nilai bahasa Inggris, rata-ratanya menjadi 79. Berarti dari 6 ditambah bahasa Inggris berarti 7 mata pelajaran. Dengan rata-rata 79. Artinya jumlahnya 7 kali 79 ketemunya adalah 553. Ini sebagai data untuk menjawab pertanyaan berikut. Rata-rata selain bahasa Inggris. Nilai selain bahasa Inggris berarti 6 mata pelajaran, yaitu 486 tadi. Ini 486. Kemudian rata-rata selain bahasa Inggris berarti 486 dibagi 6 ketemunya 81. Sedangkan sebelah kanan nilainya 82,5. Tentunya lebih besar yang B. Berikutnya. Oke, kita bahas. Jumlah nilai seluruh 7 mata pelajaran 79 kali 7 adalah 553. Jumlah nilai selain bahasa Inggris adalah 486. Maka nilai bahasa Inggris adalah 67. Sedangkan nilai fisika adalah 80. Maka tentunya sudah pastikan jawabannya yang B. Nomor 14 tidak menggunakan keterangan tadi, itu ada kesalahan ketik di atas. Perhatikan deret 1, 4, 16, 49, 121 dan seterusnya. Oke, kita bahas. Kalau kita lihat bahwa deret 1, 4, 16, 49, 121 itu asalnya dari 1 kuadrat, 2 kuadrat, 4 kuadrat, 7 kuadrat. Nah ini kan
nambah satu terus ya selisihnya. Dari 1 kuadrat ke 2 kuadrat selisih 1, dari 2 kuadrat ke 4 kuadrat selisih 2, dari 4 ke 7 selisih 3, 7 ke 11 selisih 4, 11 ke 16 selisih 5, 16 ke 22 selisih 6, itu seperti itu. Sehingga jelas urutan ke-7 adalah 22 kuadrat. Kita lihat. Sebelah kolom A, 4 dikalikan urutan kelima. Urutan kelima adalah 121 kalikan 4 ketemunya 484. Sedangkan sebelah kanan urutan ke-7 yaitu 22 kuadrat, ketemunya 484. Jawabannya C. Baik, kita coba bahas. Si Adi menyelesaikan 6 komputer dalam 5 jam. Sedangkan si Budi 9 komputer dalam 675 menit. 675 menit kalau dijadikan jam ketemunya 11,25. Sehingga kalau kita samakan penyebutnya menjadi 5625 dengan hasilnya 67,5 dan sana 45, tentunya akan besar yang A. Ini gambaran hitungan detailnya, tapi sebenarnya kita sudah bisa menduga karena 6/5 udah lebih besar dari 1, sementara 9/1125 itu jelas lebih kecil dari 1, maka pilihannya udah pasti yang A. Seperti itu. Berikutnya. Baik, kita lihat bahwa min X 3Y bila X-nya kurang dari 0 dan 0 kurang dari Y. Artinya Y-nya lebih besar dari 0, X-nya kurang dari 0. Artinya X-nya negatif, Y-nya positif. Ya. Nah sekarang kalau kita hitung, kalau X-nya negatif dan Y-nya positif, maka min X 3Y artinya min kali min X, artinya ketemu X, ya 3Y, jadi 3XY. Nah, untuk sembarang X dan Y maka tentunya akan menjadi positif atau lebih besar dari 0, tidak akan kurang dari 0. Dan karena di sini X-nya lebih besar, X-nya negatif dan X-nya positif. X dan Y tidak akan sama dengan 0, berarti ini selalu akan lebih besar dari 0. Sementara sebelah kanan hanya 0, tentunya pilihannya adalah A. Kolom nomor berikutnya. Baik, kita bahas. Ini sangat mudah sekali. X-nya antara 0 dan 1 ya. Kita lihat X-nya antara 0 dan 1. Berarti dia lebih besar dari 0 tapi kurang dari 1. Berarti sepersekian ya. Sepersekian itu bisa berapa saja. Setengah, seperlima, sepertujuh, seperlapan, seperseratus, seperseribu, dan seterusnya. Kita ambil sepertiga saja yang gampang. 1 per X. X-nya sepertiga. Jadi 1 dibagi 1 sepertiga itu sama dengan 1 dikali 3 per 1 sama dengan 3. Sementara kalau 1 per X kuadrat artinya 1 per sepertiga dikuadratkan adalah 1 per 9. Kalau dikalikan jadi 1 kalikan 9 per 1 sama dengan 9. Tentu jawabannya sebelah kanan, B. Berikutnya. Baik, kita bahas. Konsep ini tidak perlu dihitung karena kita bisa menggunakan rumus. Jadi kalau 34 plus 19 dikuadratkan sebelah kanan itu sama dengan rumusnya jelas seperti ini dalam matematika. Ya, ini ada persamaan kuadrat. Jadi 34 kuadrat ditambah 19 kuadrat ditambah 2 kali 34 kali 19. Sementara sebelah kiri hanya 34 kuadrat sama 34 ini ya, sama dengan ini, tapi ini ada lebihan tambahan ini. Sehingga jawabannya pasti yang B, ada lebihan dari ini, yang ini sama. Nomor 19.
Baik, kita bahas. Kita lihat bahwa di sini 4x dengan 3x, sementara x-nya adalah kurang dari 0. X kurang dari 0 itu artinya negatif, bilangan negatif. Kita lihat. Contoh bilang negatif min 2, min 3, min 4, min seperberapapun yang min ya. Ini dikalikan dikalikan dengan bilangan yang ada. Misalkan kita ngambil min 2, berarti 4 kali min 2 sama dengan min 8. Sementara 3 kali min 2 ketemunya min 6. Tentunya besar yang B. Baik, kita lihat. Jadi kalau kita lihat, di sini kita ambil karena batasan K-nya antara 25 sampai 45 untuk 6K-nya ya. Misal kita ambil 6K yang tinggi yang bisa dibagi dengan 6 kan 42 kita ambil, cari yang smart, cari yang gampang. 42 kalau dibagi 6 ketemunya adalah 7. Nah, ketika K sama dengan 7, maka lebih besar dari 6. Sementara kalau kita ngambil K-nya 6K adalah 30, maka K-nya sama dengan 5, sehingga K akan lebih kecil, 5 lebih kecil dari 6. Dari bukti ini K tidak bisa jadi lebih besar dan bisa lebih kecil, sehingga 3 tidak bisa menentukan itu. Jawabannya adalah yang D. Baik, nomor berikutnya. Baik, kita lihat pembahasannya. 40% itu sama dengan 40/100, atau kalau diperkecil 4/10, diperkecil lagi 2/5. Kalau kita bandingkan dengan sebelah kiri, 3/8 sama dengan dia 3/8 dengan 2/5. Kalau kita samakan penyebutnya adalah per 40, sehingga 3/8 sama dengan 15/40 dan 2/5 sama dengan 16/40. Tentunya ini sudah bisa dipastikan besar yang sebelah kanan. Atau mungkin bisa dilakukan dengan menghitung 3/8 kali 60 adalah 22,5, sementara 40% dari 60 adalah 24. Jadi jawabannya jelas yang B. Berikutnya. Oke, kita coba bahas bahwa misalkan X sama dengan di sini X kurang dari 0 dan Y kurang dari 0, artinya keduanya sama-sama negatif. Kita ambil misalkan X min 1 dan Y sama dengan min 10. Kita lihat, tentunya di sini bahwa hasilnya sekian, sementara sebelah kanan hasilnya 101 atau 101. Berarti lebih besar sebelah kiri. Sementara kalau kita coba dengan X-nya min 1 dan Y min 1, maka hasilnya akan menjadi seperti ini, akan besar sebelah kanan atau yang kolom B, sehingga jawabannya D, tidak bisa ditentukan dari data ini. Oke, kita lihat di sini X-nya kurang dari 0, artinya X-nya adalah negatif. Negatif itu bisa min 1, min 2, min 3, min 4, dan kita ambil saja yang gampang min 7. Kita lihat cara smartnya. 7X, 7 kali min 7 sama dengan min 49, sementara kalau X bagi 7 berarti 7 dibagi min 7 sama dengan min 7 dibagi 7 sama dengan min 1. Hasilnya adalah lebih besar mana? Tentunya lebih besar yang B. Nomor 24. Ini juga tidak perlu ngitung, kita lihat bahwa X Y dibagi Y itu sama dengan min, yang X dibagi X habis tinggal Y ya. Sementara sebelah kanan juga sama, X dibagi X habis tinggal Y. Min Y dengan Y tentunya udah pasti besar yang Y, karena di sini X dan Y-nya lebih besar dari 0. Kalau kecuali X dan Y
lebih kecil dari 0, maka dia akan berpengaruh ya. Kalau ini Y-nya jelas lebih besar dari 0, maka dia nilainya akan selalu besar sebelah kanan. Jawabannya adalah B. Ini juga tidak perlu menghitung, kita hanya perlu pemahaman sedikit bahwa min X min Y sama dengan X min Y. Kalau kita uraikan menjadi min X plus Y sama dengan X min Y. Maka 2Y sama dengan 2X atau Y sama dengan X. Berarti jawabannya jelas, Y sama dengan X atau jawabannya C. Berikutnya. Di sini tidak ada keterangan apapun, sehingga kalau di sini berapapun angkanya, kalau Y-nya negatif maupun positif, dia tetap akan di sini ada plus 2, sementara ini min 2, mesti akan lebih besar yang Y plus 2. Jawabannya adalah yang B. Nomor 27. Oke, jawabannya silahkan bisa dilihat. Ini kalau secara matematis hitungannya di sini kan artinya 66/10 ya. 66/10 itu dibagi sini. Tapi karena dia ada 0, sekian ya, sehingga di sini akan menjadi lebih besar. Kita lihat. Di sini 43,9956 di sini ya. Jadi jawabannya yang B. Berikutnya. Oke, kita bahas bahwa 15 dikurangi 4/5 dikurangi setengah sama dengan 15 dikurangi 3/10. Sementara sebelah kanan, 15 dikurangi setengah dikurangi 4/5 sama dengan 15 ditambah 3/10. Sudah dipastikan besar yang sebelah kanan karena ada tambah plus sementara ini dikurang ya. Tentunya akan lebih besar. Jawabannya yang B. Nomor 29. Ini hanya perlu pemahaman, tidak perlu hitung. Kita lihat bahwa X berapapun, karena X kuadrat dengan X di sini negatif, X kuadrat ini X kuadratnya adalah negatif dikuadratkan tetap akan menjadi positif, sementara ini negatif sama, hasilnya tetap akan sama dengan X kuadratnya, hanya di sini negatif sehingga menjadi lebih kecil ya, selalu berlawanan dengan ini. Maka X kuadrat akan selalu lebih besar daripada min X kuadrat. Jawabannya yang A. Nomor terakhir. Oke, kita lihat pembahasannya. X plus Y dikalikan X min Y sama dengan X kuadrat dikurangi XY ditambah XY dikurangi Y kuadrat. Hasilnya X kuadrat min X kuadrat. Sebelah kiri X kuadrat min X kuadrat. Berarti jawabannya sama, yaitu jawabannya C. Demikian tadi barangkali yang bisa disampaikan pada kawan-kawan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng. Semoga bermanfaat dan tetap semangat karena waktunya sudah dekat. Kita tetap harus belajar dan mau selalu berliterasi untuk meningkatkan kompetensi kita sendiri. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for